Ya, pertahun siap. di Ya. Dihen. Ya, Ternyata di Cina saat itu tahun 2008 alat itu sudah. Ya. Jadi kesimpulan Pak yang barusan bilang, berarti kita dapat ampas saja. Kita Sebenarnya apa? Bos, kita dapat ampas bos. Olahraga Indonesia prestasi, dapat teknologi ampas gitu ya. Ini fakta ini yang ngomong ini dari sang kayak. Gak apa-apa. Kalau kita Olimpian nggak mungkin kita kejar Cina. Ini faktanya ya, nggak mungkin. Terima saja. Yuk. Gimana ya? Ya bukan menjadi suatu hal yang tabu ketika kita ingin mengingat prestasi loh Pak. Mengingat prestasi karena kalau kita pengen prestasi itu ya harus mau keluar ya istilahnya pertama money lah untuk bagaimana meningkatkan itu. Oke, money. Money itu bukan berarti kita memberi alat loh ya. Bukan berarti kita memberi alat. Kita juga bisa menciptakan suatu alat lah yang hampir sama seperti mungkin koalisi tadi ya, secara sederhana. Nah itu dikembangkan lagi oleh Amerika dan Cina, digabungkan ke dalam IMG, motion capture, kemudian ke IMG. Nah itu alat-alat itu jadi istilahnya sedikit banyak membantu bagaimana istilah meningkatkan kualitas daripada atlet yang ada di Cina. Selain metode kepelatihannya, gitu loh. Untuk menganalisis bagaimana sih ada dukungan teknologi. harus Iya. Dan kemudian Sebentar Pak, saya sudah kena. Artinya kena untuk meningkatkan prestasi salah satunya dengan dengan teknologi. Bos, biayanya mahal kan? Kalau dikata mahal, saya yakin mahal Pak. Mahal. Dan insya Allah mampulah kita lah. Minimal kita membeli alat yang sederhana. Contohnya saja Dias. Kalau Bapak tahu Dias. Kan gini. Dias alat Pak. Moderator pertanyaannya seperti ini, yang dari saya itu. Itu kan Cina sudah pakai itu. Kalau kita pakai di bawahnya, nggak mau saya. Oh gitu. Kita harus selevel dengan Cina gitu. Artinya pandangannya itu harganya berapa? Apakah Indonesia mampu di situ profesor kita mampu di level itu gitu, untuk meningkatkan prestasi. Nah, gitu. Aku minta jawabannya karena pertanyaannya ini nakal lah. Sebenarnya kalau kita masuk lagi, kalau kita ingin istilahnya ingin sedikit mengulik tentang mampu atau tidaknya, profesor kita mampu lah. Siap. Kita punya istilahnya punya panutan seperti Prof. Toho itu. Saya akui Prof. Toho itu istilahnya beliau mengikuti perkembangan zaman Pak. Mengikuti perkembangan zaman sekali. Jadi ketika saya ditanya tadi terkait tentang harga. Penelitian saya itu ke kualisis Pak. Kualisis motion capture Pak. Jadi menganalisis getaran ketika tangan itu menyentuh bola. Jadi kalau saya football dan hoki jadi satu. Jadi bagaimana getaran itu istilahnya ya mempengaruhi bola itu ketika bergerak.
yang pertama. ya. Nah, kalau biaya ini Sungai loh. Kepuk. biaya itu salah satu hal yang sensitif. Gak apa-apa. Mulai dari yang paling kecil, Pak. Ya, oke. Iya. Dari yang paling kecil. Ini ada yang namanya jadi ada namanya istilahnya penangkap sensor. Penangkap sensor kecil. Kalau Bapak tahu apa itu namanya yang di onde-onde itu? Satu ijen itu harganya sekitar 100 yuan, 1000 yuan nih Pak. Kalau di rumah kan berapa, Pak? Pak, karena ini Kalau aku apa nih? dirupiahkan 100.000 ya. Itu jumlahnya 24 Pak. 24 biji. 20 biji. Ya sekitar Sekarang enggak 100 juta lah. 1 juta. 20 biji 1 juta. 24 biji. Satu tangan. Dana PDP berapa? 25 juta. 25 juta ya. Gak dapat satu alat, Bos. DP RPM tambahkan, Bos. Dananya penelitian. Masa Stimulus yayasan. enggak biar Pak. Maksudnya gini, itu kalau PDP kan benar PDP pemula. Kalau dia kan PSD gitu ya, kan mungkin pemula, dia bersaing mungkin dapat lah pemerintah kita mampu gitu ya. Ini kan segitu ya. Itu yang mau Bapak kembangkan gitu. Yang tertinggi dari pertanyaan saya itu. Nah, yang tertinggi itu alat dan softwarenya, Pak. Berapa? Ya kalau di itu ya sekitar 2M mungkin ada. 2M, PSG 2M. Ini kalau di global gitu artinya kesimpulan saya, otak saya, ini pemikiran saya. Kalau saudara bantah silakan. Yang mana mungkin kita bisa mengejar Cina kalau penelitian mahasiswanya selevel 2M gitu ya. Saya cuma dapat 60 juta kemarin Ibadah dokter. Ya alhamdulillah gitu ya. Meskipun penelitiannya ya tahu sendiri ya Pak Indra ya. Itu buat hiburan juga. Ya. Tahu lah Pak ya. Ya. Saya juga tahu. Ya. Buat satu alat, Anda penelitian 60 buat hiburan juga. Oke. Ya artinya gini, artinya ya selain tadi kepelatihan di teknologi juga sangat berpengaruh gitu ya. Nah, sekarang saya nyambung pertanyaan dari yang saya tentang Pak Slamet, yang nanti saya compare dengan yang ada di Cina. Jadi gini, segmen ini kita akan membahas mazhab olahraga yang digunakan di Cina. Kalau kita setuju, mungkin saya yang setuju, di Cina yang lain enggak, yang di Indonesia setuju bahwasanya yang saya pelajari mulai S1 sampai sekarang mazhab saya adalah tutur gumpa. Sampai sekarang sistem kepelatihan yang saya ketika ada program yang tidak keluar dari rule itu saya akan marah. Contoh ya, anaknya Kak Wasis itu dilatih sedemikian rupa. Enggak gini, artinya gini. Sedemikian rupa itu kalau usia masih ya, kalau saya pakai pedoman gumpa mungkin saya akan marah. Nah, saya ingin keluar dari situ. Mungkin Pak Ando ini sudah di level itu gitu. Di level keluar dari rule-nya gumpa gitu. Saya pengen ini jangan dari compare teori gitu ya. Program pada di sana seperti apa? Programnya apakah sama center kompetisi dan Mas Hugo dan seterusnya apa? Mohon dari Cina Shanghai University of Sport. Monggo. Saya pernah bertanya Pak terkait tentang bagaimana Cina itu menerapkan ya istilahnya mazhab tadi lah. Saya katakan bagaimana dengan bomba. Nah, bagaimana dengan bomba? Bomba itu kalau di sana hanya sebagai dasar Pak. Oh berarti ada. Ya saya nggak bohong ya. Saya nggak bohong. Serius. Ulangi. Bomba itu sebagai dasar, ya sebagai dasar. Kelanjutannya orang-orang sana itu istilahnya mengembangkan kemampuan untuk bisa menciptakan bagaimana tadi teknologi tadi, teknologi di dalam melatih, kemudian dikembangkan oleh pelatih. Oh iya. Jadi mengimpun dari ilmuwan. Jadi gini, saya contoh pelatih yang ada di Indonesia ya, hampir sama dengan Cina itu Pak Abdian.
Wis, setuju. Ini. Yes. Samanya gimana? Saya cocok. Pak Budiman tadi mengatakan Pak Abdian itu istilahnya pelatih yang gila. Dia memang gila, serius. Tadi pagi saya mengatakan kepada Pak Randy dan Pak Firdaus, Pak Dian itu gila. Karena apa? Dalam 1 minggu latihan 6 hari. Kemudian dalam 1 hari Volume latihan. volume latihannya 2 kali. Pagi dan sore. Kalau itu masuk ke Boma apa wajar? Ayo. No. Yes, makanya gini. Iya. Artinya kan sudah di level itu gitu kan. Saya suka. Sama. Jadi Cina seperti itu. Setiap hari itu latihan pagi, sore, kadang siang juga latihan. Tapi bedanya Pak Abdian itu kan berhubung orang Jawa jadi lembut. Kalau di Cina Olahraganya juga lembut Pak, mental kan? Iya. Kalau di Cina nggak bisa. Kalau Ya? dia salah, istilahnya kalau orang yang kaget ya misu-misu. Pelatihnya misu-misu. Oh gitu. Oh, ya wis catu, pokoknya keluar semua saya bilang. Oke, stop. Nyambe. Kau kan pemilik klub renang. Iya. Jangan suruh anak babu tiap hari renang, bayarnya mahal. Nanti kau yang untung. Jangan pakai juru ini. Kecuali punya gol sendiri. Kecuali punya koni. Kita habiskan 2 koni gitu. Latihan tiap hari kita tambah. Itu referensi ya, Kak. Itu bercandanya Oke, seperti itu. ada pertanyaan Pak. Iya, Itu iya. menarik sekali. Terima kasih Pak Di. Ya. Ada satu wacana apakah kepercayaan di Cina itu luar biasa memang, termasuk program pembibitan itu apa betul Pak? Bahkan se ekstrim bahwa untuk menciptakan atlet itu benar-benar dilihat dari gennya juga. Artinya mulai dari anak lahir itu sudah dicetak bahwa atlet ini akan jadi ini. Apakah seperti itu Pak? Se ekstrimnya. Beda dengan kalau Indonesia kan kita melihat dari SD, SMP kan begitu ya. Tapi kalau Cina sudah diprogram benar-benar di map betul. Atletnya ini atlet renang, atlet basket, atlet sepak bola. Ini benar-benar sudah sejak lahir Pak. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih ya. Itu tentang talent ya. Ya, talentnya. Apakah cloning gitu? Gimana mana? Bisa jadi. Jadi cloning ya? Kan film itu ada bagian. Ya. Ya, oke. Di Cina itu olahraga yang paling populer itu bukan sepak bola, bukan bola voli, bukan hanya atletik, bukan. Kau tahu tenis meja? Oh ya. Tidak ada di negara ini yang bisa mengalahkan Cina. Ya, karena jadi mulai dari yang tua sampai sekarang Malong itu kan juara dunia. Jadi pembinaan olahraga di Indonesia di Cina itu memang dimulai dari kecil, Pak. Dari kecil. Klub itu setiap sekolah pasti punya sekolah. Ada 6 tahap ketika atlet itu akan mencapai ke tahap senior atau tahap timnas. Itu satu cabur, Pak ya? Satu cabur, Pak. Pastinya berbeda dengan yang lain. Berbeda. Oh ya, ini kita sistemnya di sana untuk memang tenis meja ya. Tenis meja. Nah, Karena Cina itu menunjukkan satu apa namanya satu cabang ciri khas yang istilahnya bisa untuk menaikkan negara itu sendiri. Nah, kemudian masuk lagi ke sepak bola. Tahu sendiri seperti apa di sana. Ya hampir kalau orang Cina bilang itu cabut goyang, jadi hampir sama lah, hampir sama. Jadi tahapan teori mulai dari anak itu sebelum menjadi senior atau timnas itu pasti dimulai dari yang paling dasar. Dan paling dasar itu istilahnya tidak main-main Pak bentuknya. Digembleng secara terus-menerus untuk menghasilkan atlet yang berpotensial nantinya. Oke. Kelihatannya kita sudah 1 jam ya. Nanti kalau saudara mau tanya terkait teknologi, terkait sistem olahraga Cina, bisa langsung kontak ke Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Slamet. Siap. Terima kasih Pak Bian. Terima Luar kasih biasa. Pak Ardi. Ya, terakhir. Oh. Cara dia pesan. Oke. Pak Mirsa, sebelum kita selesai. Hah? Ada batasan waktu di Instagram. Oh iya. Sendiri, jadi Oke. kita mulai yang kedua lah.
ini kan kita sudah beres, artinya kalau masalah latihan improve dari pelatih, ya bukan pelatih itu menciptakan teori sendiri bukan, tapi mengimprove dari Tudor Bomba. Tudor Bomba bisa menjadikan dasar, ya, tapi tidak menjadikan suatu panutan, ya, tapi sebagai dasar. Itu kesimpulannya. Dan sedikit saya ingin meminta satu pesan dan kesan dari para narasumber yang luar biasa ini ya. Silakan dari Pak Slamet dulu. Oke, terima kasih. Pesan-pesan. Dari diskusi ini, saya cuma titip satu pesan saja. Ya. Dalam dunia olahraga prestasi, kita harus membiasakan kalau parti tentang dunia teknologi. Saya memang terbiasa dengan di Litbang Tony. Pelatih, atlet harus terbiasa punya data tentang dirinya sendiri. Sehingga dari data itu nanti akan bisa menggambarkan kondisinya bagaimana, dan setelah itu dia bisa membandingkan dengan data dari atlet lain, sebab dari data itu nanti sudah tidak bisa untuk bohongi. Itu nanti gambaran nanti yang mau didapat apa akan ketemu, dan terbiasa dengan data. Pak Dian? Oke, terima kasih. Kalau saya ada beberapa hal. Satu, dari sisi olahraga rekreasi yang jelas utamakan seger, senang gerak. Jadi senang gerak apapun itu, senang gerak. Kemudian kata kunci saya untuk membidangi satu hal untuk menjadi suatu yang hebat dan besar itu, kata saya hanya itu Pak, gendeng Pak. Gendeng. Itu artinya gendeng itu, filosofi gendeng itu luar biasa. Bahkan kita harus melupakan keluarga untuk membesarkan olahraga. Biarlah rezeki atau apapun datang sendiri. Kalau kita mau passion di situ ya harus gendeng. Rela berkorban apapun, waktu, tenaga, pikiran dan materi bahkan harus siap. Itu aja. Terima kasih. Pak Di, Bu Supardi, saya uploadkan untuk kesannya teknologi di Indonesia harus seperti apa, biar bisa ya setidaknya gak jauh-jauh lah sama Cina. Saran. Mungkin ya mungkin ya nggak usah menyamai lihatku lah Pak. Minimal ya di bawah 2 tingkat atau 1 tingkatnya lah di bawah itu. Jadi ketika nanti kita sebagai akademisi, sebagai seorang peneliti itu istilahnya memberikan sumbangsih dengan cara apa? Dengan cara kalau Pak Budiman tadi saya mau mencari hibah, ya kan, mau mencari hibah, ya udah cari hibah, beli alat gitu aja wis cukup untuk penunjang ketika nanti dosen itu atau akademisi itu mencari apa namanya istilahnya memberikan sumbangsih pada olahraga. Siap. Terima kasih pemirsa guys semuanya. Begini acara nanti sebelum kembalikan ke Pak Ando sedikit ya. Para praktisi, para ilmuwan olahraga di Indonesia, mungkin nanti kalian memiliki pemikiran yang kontradiktif di sini ya. Karena kami di sini hanya bercanda. Kita hanya bercanda di sini. Kita ngobrol. Ngobrol curhatan orang keolahragaan. Ya, ya. Ingat, ilmu itu tidak ada yang pasti. Semuanya pasti akan berubah. Sokrates. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.